yang dilaksanakan sesuai dengan bisnis yang sudah mapan. Karena mungkin kalau kita membahas semuanya kan ada 4 kategori itu yang seperti tertuang dalam Kepres 12 tahun 2021 itu mungkin nanti butuh waktu yang sedikit ya. Jadi mungkin khususkan pada pengadaan barang jasa yang dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah. Latar belakang pengadaan barang jasa yang dikecualikan itu ada beberapa alasan dari pembuat aturan yang saya ikuti. Yang pertama, tidak ada aturan yang fit for all. Maksudnya dalam pengadaan barang jasa tidak mungkin satu aturan itu bisa meliputi untuk pengadaan barang jasa yang ada di pemerintah yang saat ini sangat beragam. Contohnya sekarang untuk e-katalog atau e-purchasing itu sendiri sudah dibebaskan seperti marketplace ya. Jadi karena ada perkembangan besar, akhirnya dibutuhkan aturan-aturan untuk menaungi pengadaan barang jasa yang berlaku di pemerintah. Sehingga seperti kayak kita punya ukuran baju A kan ukurannya nggak mungkin sama semua. Ada yang ukuran M, S, L, seperti itu. Jadi, aturan juga seperti itu, tidak ada aturan yang gitu. Terus yang kedua, perkembangan kebutuhan barang jasa pemerintah yang semakin bervariasi dan uh, ini dapat saya contohkan, ambil contoh misalnya seperti pemerintah ingin pengadaan lukisan. Nah, lukisan itu kan kalau kita pengadaan secara general mengikuti peraturan-peraturan presiden yang berlaku agak sulit untuk dilakukan. Hanya dengan adanya pengadaan kecualian ini untuk menaungi pengadaan-pengadaan yang sifatnya tidak umum sehingga proses pengadaan yang akan dilakukan tetap memperhatikan efisien dan efektivitas sesuai dengan. Yang ketiga, pasar yang memiliki mekanisme pasar sendiri. Nah, ini seperti seperti contohnya iklan di televisi, seperti contohnya mengikuti program kursus bahasa Inggris misalnya. Seperti itu kan jika kita lakukan secara pengadaan jasa pemerintah sesuai peraturan presiden yang ada sekarang, mungkin yang kita dapatkan hanya kayak perusahaan-perusahaan yang palu gada istilahnya. Mereka mempunyai KPI dan sebagainya, tapi dasarnya mereka nggak. Hanya dengan adanya pengadaan barang yang digitalisasi ini diharapkan kita tertuju langsung pada pasar itu sendiri yang menyediakan, tidak melewati market. Dan yang keempat, peraturan perundang-undangan lain yang telah mengatur secara umum. Nah, ini seperti contohnya pengadaan alat-alat militer, seperti itu kan untuk pengadaan alat-alat militer atau pengadaan kenegaraan itu sudah diatur tersendiri dalam undang-undang yang disahkan oleh yang di latar belakang pengadaan digital diantaranya seperti yang saya. Dasar aturan pengadaan barang digital pada pemerintah, barang jasa pemerintah itu tertuang dalam peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 pasal 61 dan dijelaskan lagi dalam peraturan lembaga LKPP nomor 5 tahun 2021 yang pengertian pengecualian itu tertuang dalam lampiran 1 yang intinya pengadaan barang jasa yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya. Jadi baik sebagian bisa menggunakan perpres atau seluruhnya jika emang pengadaan barang itu memiliki komposisi tersebut. Jadi di sini kita sebagai user
itu harus bisa menjustifikasi atau mengklasifikasi barang-barang mana sih yang sebenarnya bisa dikecualikan atau yang bisa dilaksanakan tanpa kan atau yang harus ditenderkan atau melalui tidak langsung. Jadi nanti tentuannya ada di. Nah, sesuai dengan Peraturan Presiden 12 tahun 2021 pasal 61 itu ada 4 kategori pengadaan yang bisa dikategorikan pengadaan itu. Yang pertama, pengadaan barang jasa pada BLU atau BLG. Nah, ini seperti yang sudah kita ketahui bersama, untuk di daerah itu biasanya kan rumah sakit, puskesmas itu yang perlu dengan untuk pembelian obat misalnya perlu istilahnya gerak cepat dan pemenuhan kebutuhannya cepat, sehingga diperlukan aturan-aturan. Kalau misalnya kita menggunakan perpres, kita harus tender dulu misalnya di atas 200 untuk pemenuhan obat, kan juga akhirnya pasien yang harus tertangani akhirnya juga nantinya malah tidak bisa tertangani. Karena di BLU bisa menggunakan pengadaan gejala dengan menggunakan pengadaan barang jasa yang diatur oleh kepala atau pimpinan BLU. Terus yang kedua, berdasarkan pergub itu sendiri ada pengadaan barang jasa yang berdasarkan barang yang dikasihkan secara luas kepada masyarakat. Ini contohnya seperti pengadaan BBM, listrik, air, yang harganya memang sudah ditetapkan dan diberikan secara luas kepada masyarakat oleh, sehingga kita melaksanakannya tidak perlu memakai pengadaan yang susah, tinggal kita membayarkan apa yang seperti kita mau beli di pom bensin misalnya liter, yaitu kita bayarkan. Kwitansi atau nota yang dari pom itu juga bisa disebabkan alat bukti untuk bagaimana. Dan yang ketiga, pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berdepan. Ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut untuk topik yang ini. Kemudian yang keempat, pengadaan barang jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan ya, yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Pengadaan barang jasa ini seperti pengadaan barang jasa militer yang memiliki aturan undang-undang sendiri, pengadaan tanah memiliki aturan perundang-undangan. Mungkin ini gambaran umum dari Perpres itu sendiri yang mengatur tentang pengadaan barang jasa yang ada pada. Untuk pengadaan barang jasa yang dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang digamalkan itu juga ada 4 kategori. Nah, kenapa dikatakan praktik bisnis yang digamalkan? Itu yang pertama, pengadaan barang jasa yang transaksi usahanya telah berlaku secara umum atau terbuka dan pemerintah asosiasi telah menetapkan standar barang jasa atau harga sudah terpublikasi. Nah, ini mungkin kalau di pemerintah pusat itu sering dilakukan seperti pengadaan jasa akomodasi hotel. Mungkin kalau di daerah seperti pengalaman saya dulu agak jarang ya untuk melakukan kegiatan seperti itu. Mungkin ke depannya setelah ada paparan ini mungkin jadi inspirasi lah. Oh, gimana caranya untuk misalnya mengadakan kegiatan di hotel akomodasi. Jadi akan saya rinci, saya jelaskan dan saya berikan contoh sesuai yang pernah saya. Dan untuk yang kedua, jumlah permintaan atas barang jasa yang lebih besar daripada jumlah permintaan dan atau memiliki mekanisme. Ini nanti ada beberapa contoh yang bisa
saya jelaskan dan saya berbagi sama rekan-rekan semua uh, di slide. Dan yang ketiga, pengadaan jasa profesi tertentu yang standar remunerasi, imbalan, jasa honorarium, layanan keahlian, atau kode etik telah ditetapkan oleh si. Ini contoh, nanti ada contoh-contohnya lagi yang seperti yang ada di Perpres dan tambahan-tambahan lain penjelasannya di slide. Dan yang keempat, barang jasa yang merupakan karya seni dan budaya dan atau industri. Ini yang seperti saya jelaskan di awal tadi, ketika kita mau membeli lukisan karyanya ya, Pak Afandi ya kalau nggak salah itu, dengan siapa karya seninya siapa, itu kan memiliki harga yang berbeda ya, tergantung selera, tergantung kualitasnya juga berdasarkan kreativitas masing-masing perupanya. Nah itu kan uh, ada tata cara tersendiri di mana agar barang-barang tersebut bisa kita beli untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lingkup pemerintah. Berikut akan saya jelaskan satu, mulai dari yang pengadaan barang jasa yang transaksi misalnya telah berlaku secara umum dan persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan pemerintah asosiasi telah menetapkan standar untuk harga barang tersebut atau harga sudah terpublikasi secara resmi, yang bisa kita istilahkan publish rate ya. Nah, di dalam Perlem LKP nomor 5 tahun 2021 itu juga sudah dijelaskan tahapan-tahapan apa saja sih yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan barang jasa tersebut. TPK melakukan tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini bisa mengacu pada Perlem LKP 19 tahun 2000. Di sana sudah diatur tata cara perencanaan yang baik dan pedoman-pedoman perencanaan pengadaan barang jasa. Tahap selanjutnya, tahap persiapan pengadaan. Di sini BPK diharapkan menyusun tek atau kriteria khusus atau kriteria teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan itu sendiri. Jadi kriteria atau spesifikasi ini BPK bisa melakukan survei terlebih dahulu atau dibantu tim teknis, kebutuhannya seperti apa sih, dan kita harus tuangkan dalam spesifikasi teknis. Kemudian BPK menyusun RAB. RAB ini kenapa kita katakan kalau di pengadaan barang jasa dengan RAB bukan HPS, karena BPK akan kesulitan untuk menyusun HPS karena harga yang ditawarkan atau harga hasil survei atau harga yang kita lihat itu pasti nggak akan ada yang sama. Karena kenapa itu dikecualikan? Karena masing-masing penyedia jasa itu atau penyedia barang itu memiliki kualitas yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi harga dari masing-masing produk atau layanan. Nah, di sini acuannya bisa memakai pagu anggaran dari DIPA atau DPA ya, kalau dari daerah DPA yang telah ditetapkan untuk sebagai acuan tertinggi dalam pemenuhan pengadaan. Nah, selanjutnya dalam persiapan pengadaan PPK dapat menyusun rancangan kontrak. Di sini dapat. Jadi seandainya dari pihak penyedia itu tidak perlu rancangan kontrak juga nggak masalah. Yang penting hak kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak itu dapat dinaungi dengan entah itu bukti perjanjian seperti apa atau bukti pembelian seperti apa sehingga ada hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Sehingga nanti setelah PPK membayar, kok
kewajibannya nggak dipenuhi, nah harus ada hak dan kewajiban yang dituangkan. Nah, untuk persekian dan pelaksanaan pemilihan penyedia, ini kalau seperti pengadaan barang jasa pemerintah pada umumnya, jika di bawah 200 juta itu pejabat pengadaan yang melakukan. Nah, tetapi jika di atas 200 juta itu pojja pemilihan yang melakukan persiapan. Kemudian pemilihan penyedia dilakukan melalui metode pemilihan lainnya, yaitu pembelian, sewa, pemesanan, langganan, dan cara lainnya yang itu disesuaikan dengan uh, tata cara pembayaran dari pihak penyedia. Gitu. Tapi kurang-kurangnya harus melalui tahapan-tahapan berdasarkan spek-spek yang atau prioritas yang telah disusun PPK di awal tadi dalam tahap perencanaan tadi, pejabat pengadaan atau pojok pemilihan mengidentifikasi nih pelaku yang mana aja sih yang dianggap. Nah, tata cara mengidentifikasi itu bermacam-macam. Bisa kita melakukan survei, bisa kita apa namanya kalau di sini istilahnya survei pasar itu tidak kita mendatangkan satu-satu toko ya atau penyedia, tapi kita kayak market sounding. Jadi kita undang penyedia yang uh, dirasa kita mampu atau yang kita kenal atau yang kita ketahui untuk kita ajak diskusi. Bisa aja kita melakukan Zoom atau kita melakukan rapat terbatas dan lain. Banyak cara mengidentifikasi. Entah itu nanti kita undang mereka melakukan paparan, kita nilai dan sebagainya. Karena sebelumnya kan kita tidak memiliki database ya, database pelaku. Kalau tidak memiliki database pelaku, otomatis kita harus mencarinya itu lebih effort lagi, lebih bisa kelas lagi lah. Kemudian tahap selanjutnya, pejabat pengadaan wajib melakukan pembelian, sewa, atau cara lainnya kepada pelaku usaha yang tidak mampu atau mengundang satu pelaku usaha yang mampu untuk menyampaikan. Ini kita bisa melakukan yang seperti saya sampaikan di poin pertama tadi, kita bisa mengundang atau langsung melakukan pembelian. Kapan kita bisa langsung? Jika kita sudah mempunyai database yang kita dapatkan dari identifikasi tadi. Nah, misalnya ada kita pembelian secara berulang. Yang tahap awalnya kita sudah identifikasi, kita tidak bisa dapatkan database dari penyedia tersebut, sehingga kita tinggal memilih mana sih yang bisa penyedia yang bisa memenuhi sesuai kebutuhan kita butuhkan, bukan kita inginkan. Terus yang berikutnya, pejabat pengadaan atau pejabat pengadaan dapat melakukan negosiasi teknis kepada calon penyedia. Nah, ini sebenarnya mau tidak mau kita selaku pejabat pengadaan atau pojok pemilihan harus melakukan negosiasi karena belum tentu harga yang mereka tawarkan itu sesuai harga pasar karena mungkin mereka menganggap oh ini pemerintah kita kasih harga lebih tinggi, itu bisa aja. Makanya itulah fungsinya dari negosiasi. Negosiasi itu sendiri tidak mengharuskan terjadinya penurunan harga, tetapi juga bisa harga nggak turun, tapi dari sisi bisnis atau persyaratan itu bisa. Contohnya misalnya kita pengadaan hotel yang sebelumnya mereka menawarkan tanpa ruang sidang, ruang sidang kan hanya satu. Setelah kita negosiasi karena kebutuhan bisa dua, mereka bisa menyanggupi dengan harga yang sama, nggak masalah sih. Yang penting kan ada negosiasi secara teknis atas. Dan yang terakhir dari tahap ini adalah pelaksanaan. Nah, ini di sini disesuaikan peran LKPP juga, serah terima pekerjaan atau pembayaran itu dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar.
ini tetap. Jadi nanti Bapak Ibu jangan kaget juga misalnya ketika kita pemesanan hotel atau pemesanan yang pernah saya lakukan itu misalnya kayak seperti pengadaan lembaga kursus bahasa Inggris. Ada tuh lembaga kursus bahasa Inggris meminta pembayaran di MIPA. Nah, kalau di pemerintah kan biasanya pekerjaan di lapangan dulu apa namanya dilakukan pembayaran pada tahap akhir atau sesuatunya lah. Gitu ya. Nah, ini nanti kalau di pengadaan dikecualikan hal-hal seperti itu dimungkinkan saja. Yang penting dari pihak penyedia dan uh, user atau PPK itu ada hak dan kewajiban yang dituangkan dalam kontrak tadi, entah itu dalam kontrak atau dalam pembayaran yang nanti bentuk kwitansi atau dalam kwitansinya diberikan apa hak dan kewajiban atau apa hak yang lain lah istilahnya yang mengikat antara. Kemudian yang kedua untuk tahap pelaksanaan kontrak dilakukan dengan pembelian sewa, pemesanan langganan, cara lainnya kepada penyedia berdasarkan kebutuhan nilai transaksi, volume barang jasa yang atau pembayaran pajaknya berdasarkan ini uh, uh, sudah jelas ya kalau ini uh, sesuai dengan berapa jumlah volume barang yang atau jumlah transaksi atau jasa yang telah. Jadi untuk yang kriteria pertama tahapannya dari mulai perencanaan, persiapan, pemerintahan, dan itu sudah diatur sedemikian jelas dengan minimal tahapan harus dilakukan seperti yang. Nah, contoh-contohnya apa aja sih? Nah, ini contohnya jasa akomodasi hotel. Jadi kalau di kementerian tuh hampir sebagian besar jasa akomodasi hotel dari paket yang banyak masuk di pekerjaan kami itu jasa akomodasi hotel itu sering karena sifat dari kementerian beberapa aktif dan kebijakan mungkin dalam pemberian kompensasi atau rapor-rapor itu dibutuhkan jasa tiket transportasi yang seperti kita beli di Traveloka atau di tiket.com itu kan sudah jelas tuh terpublish secara resmi kita bisa tinggal klik beli tanpa perlu ada proses pengadaannya seperti proses tender atau apa. Nah, untuk pengadaan lembaga tes atau SAT ini contoh pengadaan yang pernah saya tangani dalam 2 tahun terakhir ini. Uh, Contohnya itu kami mengidentifikasi itu dengan sistem penilaian karena uh, pengadaan ini baru nih baru mulai kita nggak punya teknis. Kita survei tuh sebanyak-banyaknya lembaga tes, kemudian kita undang mereka, kita suruh paparan dan kita nilai berdasarkan angka yang telah diperoleh. Kita inginnya seperti apa sih untuk pemenuhan kebutuhan itu yang saya sampaikan tadi. Identifikasi itu banyak macamnya, bisa survei, mengundang mereka paparan, penilaian, dan lembaga kursus bahasa Inggris itu hampir sama dengan pelajaran yang yang pernah saya lakukan. Mungkin untuk pertanyaan nanti setelah saya selesai mungkin nanti bisa dengan. Nah, untuk yang kedua ini ada kriteria jumlah permintaan atas barang jasa lebih besar daripada jumlah penawaran dan atau memiliki mekanisme. Untuk tahap rencananya sama dengan yang kriteria pertama.
sama, tetapi untuk tahap persiapan pengadaannya ini ada beberapa kriteria. Nah, di sini di tahap persiapan ini PPK dapat dibantu oleh tim teknis, tim ahli atau tenaga ahli. Nah, kita menyadari ya PPK itu kan bukan superman ya, bisa apa bocor pemilihan, bahkan dari yang saya pernah kita saya jalani itu dari berbagai bidang ya. Contohnya kayak Mbak Heni itu kan juga backgroundnya bukan dari sipil, tapi dia bisa mengerjakan misalnya tender konstruksi. Seperti itu kan juga butuh kita membutuhkan tenaga ahli ya. Kalau itu diperbolehkan di, di seperti halnya di pengadaan. Nah, untuk pelaksanaan penyedia hampir sama. Uh, untuk PP untuk di bawah kita. Dan kemudian untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya, pelaksanaan pemilihan penyedia dilakukan dengan mengikuti lelang atau metode pemilihan lainnya dengan ketentuan. Yang pertama, mengikuti lelang yang diselenggarakan oleh penyedia atau penyelenggara atau mekanisme persyaratan yang ditetapkan oleh penyedia. Nah, kalau kita bandingkan dengan pengadaan sesuai peraturan presiden, itu eh, penyedia mengikuti kriteria. Kalau ini kita yang mengikuti kriteria itu kenapa ada yang dinamakan pengadaan. Terus yang kedua, metode pemilihan lainnya melalui pembelian sewa, pembelian atau sewa, pesanan, makanan, cara lainnya dilakukan secara menyesuaikan. Ya. Dan lagi-lagi PP atau pojok pemilihan dapat melakukan negosiasi dan juga kepala. Nah, ini fungsi dari negosiasi ya seperti yang saya sampaikan di kriteria sebelumnya, mencari harga terbaik atau penawaran teknis. Ya, apa yang ditawarkan dari penyedia tidak kita baik kita olah atau kita terima secara mentah, tapi kita juga menilai semua itu dengan teknis atau di sini yang seperti saya sampaikan, PP atau prosedur dapat dibantu oleh teknis. Ini gunanya seperti nanti pada proses lelang itu kan kita juga nggak bisa strategi penawaran atau melakukan penawaran itu seperti apa, kita kan juga belum punya pengalaman ya. Mungkin dibutuhkan dari tim teknis yang berasal dari tenaga-tenaga tertentu yang dia bisa membantu kita dalam menyusun. Terus berikutnya untuk pelaksanaan pemilihan penyedia. Ya, nah, kalau yang di atas dengan mengikuti lelang yang dilakukan oleh penyedia. Nah, itu di sini ada tahapan-tahapannya. Uh, Seperti yang pertama, tetap mengidentifikasi, kemudian di teknis yang diperbantukan itu memeriksa kesulitan teknis dan memberikan rekomendasi harga barang jasa yang seperti saya sampaikan tadi, karena tim teknis itu yang mungkin kemampuannya lebih bisa kita hindarkan untuk memberikan rekomendasi harga strategi seperti apa nanti kita bisa dibantu oleh. Terus yang ketiga, PP atau pojok pengenalan menyampaikan penawaran sesuai dengan mekanisme dan cara yang dilakukan oleh penyedia. Nah, itu setiap penyelenggara lelang mungkin memiliki aturan-aturan tersendiri, tahapan-tahapan tersendiri. Nah, itu nanti uh, kita ikutin jadwal mereka. Yang biasanya mereka ikutin jadwal kita, kita mengikuti jadwal mereka. Nah, kita juga butuh akan uh, barang atau jasa yang mereka punya. Terus untuk yang uh, pelaksanaan pemilihan penyedia lainnya dengan pembelian, sewa,
atau cara lainnya. Ini hampir sama. PP atau pajak mengidentifikasi, lagi-lagi mengidentifikasi sesuai dengan spesifikasi atau kriteria teknis dan enak. Kemudian pejabat atau pajak dapat melakukan pembelian sewa atau pemesanan langganan cara lainnya kepada pelaku usaha atau mengundang pelaku usaha. Jadi kita bisa langsung beli jika kita yakin mereka sudah bisa menyediakan, atau kita bisa mengundang. Uh, ini bisa mengundang satu jika penyediaannya tersebut mau kita undang, atau jika kita tidak memiliki database yang seperti saya sampaikan tadi, database penyedia, itu kita bisa mengundang beberapa. Jadi kalau di sini kan minimal ya, minimal tata caranya seperti itu. Kita bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan atau cara yang kita harus kita lakukan untuk mendapatkan barang. Dan yang ketiga, tetap melakukan negosiasi teknis. Ini selalu dimunculkan untuk negosiasi teknis. Nah, ini kemarin salah satu contoh model identifikasi yang pernah saya lakukan. Ketika itu ada yang namanya di Kementerian Pendidikan dan dan baru pertama kali itu ada namanya summer program. Summer program itu apa ya, penambahan ilmu atau pengalaman dari calon peserta. Di sini ada program namanya Beasiswa Indonesia Maju sebagai pemenuhan portofolio dari teman-teman kita yang akan menerima beasiswa itu, kita ajak untuk summer program. Nah, di sini dalam summer program itu sendiri kita nggak ngerti, kita nggak tahu tuh universitas mana aja sih yang bagus tuh, yang bagus seperti apa, berdasarkan rankingnya atau berdasarkan ranking universitasnya, berdasarkan programnya atau seperti apa, itu kita belum. Di situ fungsinya identifikasi, akhirnya kita undang beberapa universitas untuk melakukan penawaran, mereka melakukan paparan, kita butuhkan sesuai angka itu beberapa kriteria, kita cocokkan dengan penariknya, kita nilai dengan berbagai instrumennya, kita susun, akhirnya terjadi penilaian itu. Nah, sebenarnya kenapa kita kok nggak, saya pribadi kenapa waktu itu kita nggak langsung nunjuk aja, oh mereka udah punya program. Nah, itu alasan saya kenapa kita melakukan penilaian. Misalnya nih ya, kita ditanya oleh pemeriksa, kenapa kamu memilih Universitas Chicago? Saya cocok aja Pak, atau karena dia mampu. Kalau kita melakukan penilaian dengan banyaknya universitas dan kita menilai, itu kan ada justifikasi ya, atau ada apa ya, pertanggungjawaban secara kualitas tuh, emang mereka berkembang, tapi secara kualitas atau secara kemampuan menyediakan kapasitas mereka bisa kita ketahui ketika kita melakukan penilaian. Mungkin instrumennya nggak terlalu susah, kita buat itu yang sederhana aja. Yang penting kita bisa menilai urutan-urutan berdasarkan kualitasnya masing-masing. Ini salah satu. Kemudian untuk tahapan pelaksanaan kontrak, untuk pembelian sewa pemesanan langganan, caranya dibayarkan kemudian berdasarkan hasil negosiasi. Kedua, pembayaran berdasarkan surat perjanjian, berdasarkan hasil negosiasi atau hasil. Ini sesuai yang sebelumnya, berdasarkan ketentuan awal, berdasarkan jumlah yang identifikasi dari hasil negosiasi, itulah jumlah yang. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, contohnya pas waktu kita melakukan pembayaran ke universitas yang kita tuju,
untuk melakukan sama program, itu pembayarannya mereka nggak mau pembayaran di belakang, mereka maunya pembayaran di muka. Nah itu kan kalau kita minta jaminan pelaksanaan, kalau misalnya di sesuai peraturan pemerintah, mereka nggak mau jaminan pelaksanaannya seperti apa kan, dengan lembaga luar negeri seperti apa, mereka nggak mau karena praktek bisnis mereka seperti itu, mekanisme pasar mereka seperti itu. uh, Mau ikut ya bayar dulu, ya udah kita ikutin. Jadi nanti untuk kontraknya kita diskusikan di awal. Mereka biasanya seperti apa, kalau bekerja bersama dengan kita jelaskan juga. Di pemerintahan tuh seperti ini, maksudnya bisa nggak mereka memenuhi apa seperti apa. Jadi ada win-win solution ya. Nah, jadi di pengadaan jurus jalan ini tidak kaku seperti pengadaan barang jasa komoditas presiden. Ini contoh-contohnya dalam seminar, pelatihan, jurnal, pembelian kapal bekas, pesawat bekas, jasa sewa gedung, dan misalnya dari universitas itu mau mengadakan wisuda, mereka otomatis sewa gedung. Nah itu kan juga nggak bisa kita lakukan dengan praktek yang secara umum ya. Jadi kita melihat kapasitasnya, melihat harganya, sesuai kebutuhan kita, jaraknya, dan lain-lain. Itu termasuk kategori pengadaan. Jadi pengadaan sama atau pengadaan telur itu yang pernah saya. Selanjutnya, untuk kriteria yang ketiga, itu jasa profesi tertentu yang standar remunerasi atau imbalan jasa atau honorarium layanan yang telah ditetapkan oleh perkumpulan. Untuk tahapan pengadaannya itu sendiri ada tahap perencanaan, tahap persiapan, pemilihan, dan uh, penandatanganan kontrak. Untuk tahap perencanaan sama dengan kriteria sebelumnya, sesuai dengan program PP nomor 11 tahun 2020. Nah, di sini ada penyusunan RPD dengan memperhatikan standar dan yang diberikan oleh asosiasi jasa profesi. Misalnya kayak jasa profesi penilai, penilai tanah atau apa, mungkin itu tidak ada standar jasa profesinya. Konsultan, ini mungkin kalau yang kriteria tiga ini mungkin sedikit beririsan dengan jasa konsultan ya, tapi nanti ada perbedaannya. Nggak bisa disamaratakan dengan jasa konsultan yang kita tangani. Untuk tahap personal sendiri hampir sama, tetap angka, mungkin RAB, atau mesin rangsang. Untuk pelaksanaan pemilihan penyedia, ini ada dua, ada dengan melalui kompetisi dan non kompetisi. Apabila pemilihan penyedia melakukan kompetisi, pemilihan pemilihan penyedia melalui kompetisi dilaksanakan untuk pengadaan barang jasa dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas 200 juta. Jadi jika di bawah 200 juta itu bisa dilakukan tanpa non kompetisi, tapi jika di atas 200 juta kita mampu. Pemilihan penyedia untuk pengadaan barang jasa dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas dapat 8 melalui pembelian atau langsung sewa, pemesanan, langganan, atau cara lainnya dalam hal portofolio atau reputasi eksklusif disediakan hanya dimiliki satu pelaku usaha. Ini contohnya seperti kita membutuhkan bantuan hukum ya, bantuan hukum seperti misalnya Pak Hotman Paris itu pengacara uh, kenal di bidang korupsi, dia punya portofolio yang keren. Nah itu kan itu bisa kita langsung tanpa kompetisi, karena di sini yang dilihat tuh pengalaman atau portofolio dari masing keahlian jasa profesi itu sendiri.
Jadi yang kita tekankan adalah pengalaman atau portofolio. Kemudian yang selanjutnya pemilihan penyedia melakukan pembelian, sewa, pemisahan langganan cara lainnya dilakukan untuk mengajukan dengan nilai pelanggaran paling banyak 200 juta. Ini langsung tanpa notifikasi. Kriteria ini pejabat pengadaan atau pojok pembelian dapat dibantu oleh teknis karena kita bukan superhero yang bisa mampu semuanya. Jadi kita tetap butuh bantuan tenaga-tenaga ahli atau tenaga yang berkompeten ya. Nah, untuk persiapan melalui kompetisi ini seperti yang ada di slide berikut, sekurang-kurangnya Pokja dibantu tim teknis dalam melaksanakan suku pasar, pekerjaan jasa profesi. Dan Pokja pemilihan mengumumkan pengadaan profesi atau mengundang peserta untuk menyampaikan pendapat. Mungkin kalau pengumuman misalnya kayak pengacara, misalnya seperti jasa notaris gitu ya, mereka nggak terbiasa dengan mengupdate atau memantau halaman LPS kita atau web kita. Nah, itu bisa kita lakukan dengan mengundang serta untuk menyiapkan penawaran. Kemudian Pokja dibantu tim teknis melakukan evaluasi. Ya, Pokja pemilihan menetapkan peserta terpilih. Kemudian dalam hal terdapat beberapa penawaran harga ya, Pokja pemilihan mengundang peserta untuk menyampaikan paparan. Setelah melakukan paparan dalam wawancara ini sendiri, tim teknis nanti membantu Pokja melakukan penilaian. Dalam melakukan penilaian, mungkin nanti ada kriteria khusus seperti apa itu nanti instrumen selanjutnya disusun sebelum belum melakukan penelitian. Kemudian Pokja pemilihan dapat melakukan data. Ini kewajiban atau kalau dapat kan berarti dilakukan bisa. Cuma kalau saya pribadi baik dilakukan karena untuk uh, menetapkan atau mencari kewajaran. Kemudian yang tadi kompetisi, melalui kompetisi, kalau ini persiapan pembelian penyedia melalui pembelian, sewa, pesanan, atau langganan. Cara lainnya dilakukan sebenarnya slide, pejabat pengadaan dibantu penyedia mengidentifikasi. Di sini kata-katanya mengidentifikasi ya. Karena kita dituntut untuk mencari pelaku usaha itu. Ya. Pejabat pengadaan atau pejabat pembelian mengundang satu pelaku usaha yang dianggap mampu untuk bisa mengundang satu atau misalnya kalau belum yakin kita bisa mengundang. Kemudian pejabat pengadaan atau pejabat dapat mengundang peserta untuk menyampaikan paparan atau wawancara seperti sama kayak yang pada kompetisi tadi. Tujuan dari paparan atau wawancara ini untuk mengetahui portofolio atau kemampuan dari penyedia. Jadi kecakapan dari penyedia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan yang telah kita tuangkan atau syarat. Nah, kemudian pejabat pengadaan sebagai tim teknis menilai atas penawaran harga tersebut dan selanjutnya pejabat pengadaan atau pejabat pengadaan melakukan negosiasi harga makanya hampir sama dengan yang melalui tahapan kontraknya. Kalau ini sebisa mungkin kontrak itu dari PPK menyusun rancangan kontrak karena mungkin kalau dalam hal-hal seperti ini kan ada
apa ya istilahnya kebutuhan dari PPK itu sendiri inginnya seperti apa itu eh, dibuatlah surat perjanjian kerja surat perjanjian. Contoh-contohnya itu banyak. Kalau misalnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mungkin agak berbeda dengan catatan. Nah ini perbedaannya di sini. Mungkin kalau jasa konsultan yang sesuai peraturan presiden itu ada Grabtus, seperti jasa konsultan instruksi, konsultan SDM dan lain-lain. Kalau di sini udah ada contohnya jasa advisor, jasa pengacara, penasihat hukum ini yang nggak bisa ditentukan harga juga, jasa kesehatan, di jasa dokter misalnya kita membutuhkan dokter itu kan juga mungkin ada tarif khusus ya yang telah ditetapkan oleh asosiasi jasa PPAT, auditor, jasa terjemah ini juga mungkin memiliki uh, apa namanya standar remunerasi atau sendiri jasa penilai dan untuk kriteria ketiga jasa profesi ini yang telah saya lakukan dan contohnya saya pribadi belum pernah uh, memiliki pengalaman untuk penangan, menangani pengadaan khusus yang jasa profesi tertentu yang sesuai standar simulasi imbalan dan lain. Tetapi rencananya untuk tahun depan itu akan ada uh, apa namanya pengadaan jasa pengacara penasihat hukum yang mungkin akan kita hire sebagai pendampingan hukum di aplikasi dan baik Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini jam-jamnya ngantuk ya, jam-jam Bapak Ibu masih semangat. Nah, untuk yang terakhir, barang jasa yang merupakan karya seni dan budaya dan atau industri. Ini mungkin di pemerintah daerah kedepannya pasti eh, akan akan menggunakan untuk yang kriteria ini karena untuk promosi daerah pariwisata dan lain konten kreatif lah istilahnya. Nah, karena adanya pengadaan kecantikan dengan kriteria ini mungkin akan membantu lebih mengakselerasi dalam pemenuhan kebutuhan. Untuk tahapan perencanaan hampir sama dengan tiga kriteria tadi sesuai dengan Permen nomor 11 tahun 2020. Tahap persiapannya PPK menyusun spek kriteria tes atau KA. PPK menyusun RAB dengan memperhatikan pagu anggaran. Ini kenapa memperhatikan pagu anggaran? Karena industri kreatif atau seni atau budaya itu kan nilainya macam-macam ya. Kalau yang penting kalau di sini RAB kita berapa ya kita sesuaikan kebutuhan, kita pemenuhan. Misalnya lukisannya uh, Bandi lebih mahal, anggaran kita nggak cukup, kita cari yang lebih murah dengan grafik. Di sini PPK dapat menyusun rancangan kontrak, PPK menyusun perkiraan harga pasar barang jasa. Ini mungkin yang bisa contohnya seperti pembuatan konten kreatif atau video itu mungkin bisa mencari harga pasarannya misalnya kita ingin seperti ini mesti harganya nggak terlalu jauh antara pemerintah itu tergantung kreativitas tampilan dan dalam melaksanakan persiapan pengadaan PPK dapat membantu tim teknis atau tim ahli. Nah ini misalnya dalam penyusunan pembuatan video promosi pariwisata PPK butuh nih komponen apa saja sih yang dibutuhkan untuk menunjukkan aktif. Nah itu kita bisa meng-hire tenaga ahli yang pernah berkecimpung di PH, atau House atau
di apa namanya IO atau dan lain-lain. Nah, itu yang bisa mengaktifkan kebutuhan kita dalam bentuk. Terus selanjutnya untuk persiapan dan pemilihan. Nah, untuk kriteria 4 ini dilakukan melalui kompetisi atau metode pemilihan lainnya yaitu pembelian sewa. Pemilihan media melalui kompetisi itu dilakukan jika nilai pagu anggaran di atas. Nah, apabila pagu anggaran di atas 200 juta, dapat dilakukan juga melalui pembelian atau sewa atau cara lainnya langsung kepada penyedia. Tetapi ada syaratnya. Ini memiliki karakteristik spesifikasi khusus tertentu yang hanya dapat disebutkan oleh satu pelaku usaha. Ini contohnya mungkin Bapak Ibu pernah melihat tayangan kartun atau tayangan video apa itu video Muaro Jambi atau Ako dan Ako apa gitu ya. Nah itu ketika pertama kita melakukan membuat uh, membuat video tersebut konsepnya sehingga terjadi ada namanya video Muaro Jambi misalnya. Itu konsep dari kita kompetisikan. Kita dapat penyedia tersebut melaksanakan. Tapi uh, itu dilakukan kompetisi. Tapi kalau yang tidak kompetisi, misalnya kita mengambil uh, produk yang sudah jadi dari penyedia yang sudah menayangkan produk itu di tayangan, misalnya di tayangan kompetisi. Kita ingin menambahkan seni budaya kita nih di dalam uh, produknya mereka, di dalam video animasinya mereka. Nah, itu bisa langsung kita tunjuk mereka, kita lakukan pembelian secara langsung mereka dengan kriteria-kriteria apa yang kita mau, misalnya di acaranya uh, video animasi tersebut kita tambahkan unsur-unsur yang kita ingin promosikan apa kita masukkan dalam video tersebut sehingga bisa kita lakukan oleh kita langsung melakukan pembelian terhadap satu pelaku. Kemudian berikutnya pemilihan media melalui pembelian sewa pemilihan langganan caranya dilaksanakan untuk pengadaan dengan nilai pagu agar paling banyak 200 juta dan dilakukan ini mungkin hampir seperti pengadaan langsung ya yang bisa langsung kita lakukan pembelian. Cuma kalau prakteknya misalnya untuk karya seni dan budaya atau industri kreatif lebih mudah langsung beli atau kita melakukan langsung itu nanti di kitanya ya kalau dan cuma melalui proses terkadang ada industri itu nggak punya apa namanya atau budaya budayawan misalnya budayawan nggak punya PWT apa-apa tapi dia bisa memberikan karyanya itu bisa kita gunakan dengan pelatihan. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, pemilihan, penelitian dengan kompetisi, dilakukan pajak pemilihan, nilai paket dari 200, buat untuk sewa, pemesanan langganan, cara dengan nilai pagu, anggaran, atau sama dengan 200. Nah, ini untuk pemilihan penyedia melalui komisi sekurang-kurangnya seperti yang ada di slide, mengidentifikasi paling sedikit dua pelaku usaha yang tertentu, mengumumkan atau mengundang pelaku usaha tersebut. Nah, di sini pojok pemilihan dibantu oleh tim juri. Jadi dalam kompetisi nanti sebelum dilakukan pengadaan, uh, tim juri harus dibentuk dulu karena di situ nanti tim juri yang akan menilai dalam pojok pemilihan dapat mengundang peserta untuk menyampaikan wawancara.
Ini harus ini sebenarnya. Karena dengan dilakukan wawancara, tim guru dapat menilai secara objektif apa yang mereka kuasai atau yang akan mereka. Kemudian pojok pemilihan dibantu tim juri melakukan penilaian total dan hasil banget. Serta dengan nilai tertinggi ditetapkan sebagai peserta pilih. Kemudian pojok pemilihan dapat melakukan nah, ini kemarin salah satu contoh yang pernah saya kerjakan yaitu kompetisi produksi film animasi Muaro Jambi. Ini tahapan-tahapannya sesuai yang di peraturan tersebut. Kita mengumumkan kompetisi produksi film ini. Kita buat dokumen kompetisinya, tata cara seperti apa, kriterianya hampir sama kayak dokumen pemilihan, tetapi lebih disederhanakan. Yang penting ada tata cara dalam proses kompetisi tersebut sehingga transparansi itu dapat dilihat oleh pelaku usaha sehingga nantinya akan aman buat kita, akan pelaku usaha juga memperoleh kesan. Kita susun jadwal pelaksanaan kompetisinya seperti contoh yang saya buat di slide. Itu di situ ada paparan, nanti ada evaluasinya dan lain-lain sampai penetapan dan pengumuman. Nah, dalam pengumuman kompetisi ini kemarin yang kami lakukan yaitu kita umumkan di website KPBC Kemendikbud dan kita munculkan juga di kolom berita di SKSE. Jadi sebanyak-banyaknya kita umumkan sehingga pelaku usaha dapat mengetahui informasi yang salah satu contoh yang kemarin kita lakukan. Ini sepertinya bersama untuk yang pemilihan penyedia melalui pembelian sewa. Nah, bila itu Koja atau pejabat melakukan identifikasi, terus mengundang satu keluarga agar mampu untuk menyampaikan proposal, terus bersama dengan yang kompetisi. Tapi kalau yang seperti ini, hanya mengundang satu. Kalau yang kompetisi kita bisa mengundang dua, atau kalau misalnya lebih juga lebih baik karena kita dapat memberikan semakin banyak yang mengajukan penawaran, kita dapat memberikan kualitas dari si pelaku tadi. Untuk tahapan pelaksanaan kontrak, ini sama seperti yang sebelumnya, yang di periode sebelumnya. Pembayaran dilakukan berdasarkan SPK atau ya, SPK mungkin untuk nilai yang di bawah 200 juta sesuai yang ada di Perpres dan surat perjanjian untuk nilai yang nah, ini yang pernah kami kerjakan untuk produksi konten animasi tahun 2022 Komisi Pemilihan Penyedia Jasa Konten Kreatif dalam rangka closing ceremony IOI 2002 itu kita mengadakan kita industri kreatifnya di dalam hal video mapping, pembuatan video mapping di acara penutupan seremoni IOI 2002. Dan yang bisa kami tadi seperti contoh produksi program film animasi Muaro Jambi dan terus untuk contoh lainnya jasa pekerja seni dan budaya misalnya seperti penyelenggaraan wayang kulit atau penyelenggaraan ludruk atau dan lain-lain. Ini mungkin contoh-contoh untuk barang jasa yang merupakan karya seni dan budaya dan atau terima kasih. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan.
dari 4 kriteria dalam pengadaan dikecualikan untuk usaha yang sudah mapan. Nanti mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, seandainya saya bisa jawab sesuai pengalaman yang pernah saya lakukan, akan saya jawab. Seandainya nanti ada pertanyaan yang saya ragu-ragu untuk menjawab, nanti bisa saya tanyakan ke yang lebih expert, yang lebih berpengalaman, nanti saya sampaikan mungkin via WhatsApp atau tim KPJ, ya, sehingga tidak ada ganjalan atau misinformasi. Mungkin itu paparan dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dan atensi dari teman-teman semua. Saya terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Eni selaku moderator. Terima Saya kasih. stop. Terima kasih Mas Andi. Sangat-sangat menarik ya pemaparan dari narasumber kita yang telah menyampaikan materi yang sangat jelas untuk pengadaan yang dikecualikan, terutama untuk bisnis yang sangat mapan. Ternyata beragam ya untuk pengadaan ya. Kemudian kita buka untuk sesi tanya jawab. Kita akan memasuki tanya jawab ini, peserta dapat menggunakan tombol raise hand untuk langsung bertanya kepada narasumber. Silakan untuk Bapak Erdin Sucahyono Bojonegoro. Ya, Monggo, terima kasih. Pak. Terima kasih, Bu. Saya Erdin Sucahyono dari Kabupaten Bojonegoro. Izin bertanya, ini untuk kegiatan pengembangan kelembagaan dengan outbound training. Itu ada penyedia yang menawarkan pelaksanaan kegiatan, itu sudah dirinci mulai dari transport, penginapan, pelaksanaan, apakah hal itu dimungkinkan? Jadi ini all in, termasuk transport menuju ke lokasi, nanti pulang, pelaksanaan, makan, minum, penginapan, semuanya sudah diinkludkan. Pertanyaan kedua, izin ini ruang lingkupnya di mungkin tarif yang dipublikasikan. Ada paket pengadaan beras bantuan untuk masyarakat. Sementara ini untuk dari pemerintah kan sudah menetapkan harga eceran tertinggi sesuai zonasi di Bulog. Apakah bisa kita pengadaan itu langsung ke Bulog dengan kategori dalam pengadaan dikecualikan ini poin berdasarkan tarif yang dipublikasikan luas ke masyarakat. Sementara di katalog lokal Provinsi Jawa Timur itu sudah ada juga barang beras di katalog tersebut. Terima kasih. Baik, kita tampung dulu atau langsung mau dijawab, Mas Andi? Satu penanya lagi mungkin. Oh ya, kita mungkin ada yang mau raise hand lagi atau kita jawab dulu? Sepertinya Baik, kalau bisa mungkin langsung dijawab Mas Andi. ya. Makasih Pak Edwin pertanyaannya. Mungkin kalau outbound training semuanya diserahkan ke IO, semuanya diserahkan ke penyedia, itu sebenarnya kan melaksanakan melalui pihak ketiga ya. Mungkin bisa ini sebenarnya seperti kayak IO. Kalau menurut saya nggak bisa ini dikategorikan ke pengadaan dikembalikan, karena meskipun itemnya di dalamnya itu ada, nanti ada sewa hotel, tapi si IO ini sendiri kan dia mengambil ada manajemen fee-nya ya, ada mengambil keuntungan. Nah ini padahal keuntungan itu yang bisa kita kompensasikan. Nah, ini untuk yang outbound training. Kalau menurut pendapat saya, kayaknya tidak bisa untuk dilakukan oleh melalui pengadaan. Karena intinya outputnya seperti apa sih gitu kan. Meskipun di dalamnya banyak rincian yang bisa kita ada tiket misalnya atau ada apa, tapi kalau yang melaksanakan itu kita nggak melakukan secara langsung, kita mendelegasikan ke pihak ketiga,
makan itu di situ ada unsur apa ada medianya yang diambil lagi itu eh, belum belum bisa dikategorikan dengan. Terus untuk pengadaan beras ini tadi Pak Erwin menyampaikan eh, ada harga eceran tertinggi dari pemerintah dan Bulog membelinya di Bulog gitu ya Pak Yani. Iya, maksudnya kita mau melaksanakan pembelian di Bulog karena pasti itu harganya lebih murah dari penyedia. Tapi kan itu untuk eceran tertinggi, di antara eceran tertinggi itu kan ada eceran terendah sampai tertinggi ada space-nya ya. Di space-nya itu kan mungkin ada apa namanya istilahnya penyedia lain pun juga bisa mengambil keuntungan dari situ. Kalau untuk beras sepertinya nggak bisa Pak kalau dikategorikan karena misalnya Bapak mau beli di toko atau grosiran yang lain, itu mereka kan juga bisa mengambil keuntungan sesuai standar yang mereka sendiri. Jadi ada batas maksimal keuntungan yang bisa mereka capai. Jadi kalau di Bulog dirasa lebih murah, misalnya melalui pengadaan langsung bisa mengambil pengadaan langsung untuk pembelian. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Baik, gimana Pak Erdin, sudah sesuai dengan jawaban yang diberikan? Sudah puas ya Pak? Ya, terima kasih. Ya, ya. Kemudian ini Mas Sandi di sini banyak di kolom chat ini ada banyak ya yang bertanya. Ya. Ya. Yang raise hand ada lagi tidak Pak? Kalau tidak ada kita coba menjawab dulu yang di kolom chat ya. Kalau yang di kolom chat ini ada pertanyaan, Mas Sandi. Satu, pengadaan jasa untuk koran dan media elektronik, apakah bisa dimasukkan dalam pengadaan yang dikecualikan? Koran dan media Elektronik. saya lihat yang pertanyaan yang mana tidak. Ini yang di awal-awal tadi, Mas Sandi. Di mana? Di sini nggak kebaca. Oh, ini benar. Dari Bapak M.U. Dinur Mirza, mohon penjelasan untuk pengadaan jasa untuk koran dan media elektronik. Itu bagaimana caranya? Itu aja ya pertanyaan Mbak ya. Itu yang dari Bapak M. Yudi tadi. Kalau media elektronik itu misalnya seperti iklan mungkin ya, atau kita langganan iklan eh, kita langganan iklan ke mana, misalnya ke pengadaan iklan ke Trans TV atau apa gitu ya. Terus itu bisa masuk kategori pengadaan dikecualikan dengan mekanisme sendiri karena memiliki mekanisme pasar sendiri karena di televisi itu misalnya media elektronik itu kan mereka punya rate sendiri untuk jam tayang ya, jam sekian sampai jam sekian rate-nya berapa atau uh, ada sesi apa itu mereka punya rate sendiri. Nah itu bisa dikategorikan sebagai pengadaan dikecualikan karena nggak mungkin juga kita untuk media elektronik itu periklan khususnya kita meminta mereka untuk melakukan penawaran harga karena mereka tanpa tanpa kita minta pun di slot-slot itu mereka sudah ada yang istilahnya sudah ada yang pesan. Jadi kita mengikuti mekanisme pasar mereka yang sudah mereka tentukan.
kalau yang media elektronik. Untuk pengadaan jasa koran, nah kalau jasa koran ini mungkin seperti publish rate ya, mungkin kan di koran tuh biasanya juga ada harganya, mungkin itu masuk kategori yang pertama tadi, ke harga yang terpublikasikan. Jadi kita mau ingin melaksanakan kursus di lembaga kursus bahasa Inggris gitu kan. Nah itu masing-masing lembaga kan udah punya rate-nya sendiri-sendiri. Seperti koran ini juga dia punya apa namanya, harga sendiri, misalnya kayak Jawa Pos, Surya udah punya tarifnya sendiri-sendiri dan mereka aplikasikan dalam, biasanya kalau nggak salah itu di atas itu udah tarifnya RP 5.000 atau RP berapa. Nah itu mungkin bisa dikategorikan pengadaan dan yang kriteria pertama. Oh Itu. ya, ya. Berarti bisa dimasukkan bila ada habis rate-nya ya, Mas Andi ya. Ya, Kemudian ini ada pertanyaan lagi untuk Andri Elias dari Andri Elias, yaitu proses pengadaan akomodasi full board. Apakah jenis kamar, nama jenis spek, menu, jumlah dan kapasitas dan fasilitas ruangan perlu secara spesifik dicantumkan dalam lampiran BSD dan menjadi objek pemeriksaan. Begitu yang ada di kolom chat dari Pak Andri Elias, mungkin masih ada di Zoom. sudah lift kayaknya, izin rapat Oh, dulu kalau misalnya. iya, begitu Mas Andi. Ah, ya, baik, Mas Endri Elias, terima kasih pertanyaannya. Untuk pengadaan jasa akomodasi hotel itu sebenarnya emang harus kita rinci ketika kita melakukan pembelian atau melakukan pembelian ke hotel, atau kita mengundang hotel untuk mengajukan penawaran. Di situ kita sudah memiliki rincian kebutuhan yang kita harapkan. Misalnya kamar hotel yang single berapa, yang misalnya yang double berapa, atau yang jenisnya apa. Terus biasanya kan kalau kita menyelenggarakan full board itu kita butuh ruang sidang seperti apa, butuh wifi kah, atau butuh menu makan malam yang seperti apa, makan malam seperti apa. Mungkin nggak dirinci secara harus makannya ini enggak. Mungkin kita hanya butuh ada makan pagi, siang, malam, snack, ada 2 kali apa namanya pagi sama sore misalnya seperti itu. Nah dari pihak hotel itu kan dia juga memiliki uh, istilahnya brosur ya. Dari brosur itu mungkin bisa kita kombinasikan dengan kebutuhan yang kita ingin, kita butuhkan. Misalnya di situ nanti kan ada negosiasi teknis tuh, negosiasi teknis atau negosiasi harga. Bisa nggak mereka mengikuti persyaratan kita, uh, spesifik dari kita. Jika ada kesepakatan dari negosiasi teknis, kita bisa mengikuti dan mereka bisa mengikuti apa yang kita anggarkan. Untuk pelaksanaannya yang sudah itu dari pihak PTK yang saya tahu, kalau dari pemerintah seperti itu ya, dirinci secara jelas kebutuhan yang ingin kita butuhkan seperti apa, jelas kita survei ke hotel atau kita identifikasi dengan cara tadi survei. Kalau hotel kebanyakan kalau dari sini dari pihak PPK itu punya list, kebanyakan sudah mereka punya database, tinggal kita tuh tanya kita butuhnya seperti ini, mampu enggak kita butuh. Nah kalau di Jakarta saat ini di tahun seperti ini nyari hotel itu juga susah. Nyari hotel juga susah karena banyak kementerian juga menggunakan hotel sebagai kerja. Nah itu dari database yang kita punya, kita telepon, kita lakukan identifikasi
lokasi mana aja yang bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan dalam pelaksanaannya. Mungkin itu di ranahnya PPK ya, ya state. Tapi yang sepengetahuan saya dalam rincian itu mereka merinci kamarnya ini yang pakai siapa aja dilampiri dengan bukti absensi kamar atau apa itu yang mereka tulis biasanya pas ketika mereka melakukan pendaftaran check-in di kamar berapa, terus fasilitasnya dari pihak hotel untuk ruang sidangnya seperti apa, kamar itu jadi bukti penggunaan atau jika dilakukan pemeriksaan. Nah, itu yang sepengetahuan saya belum pernah di tahap pelaksanaan, cuma mendapatkan informasi dari rekan-rekan TPK yang melaksanakan tersebut. Mungkin yang sebatas saya tahu saya ya sampaikan. Ini Mas Andi, pertanyaannya banyak sekali ternyata di kolom chat nggih. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Wawan Arif Prastio. Izin bertanya, pajak kendaraan dinas apakah ikut pengadaan barang jasa yang dikecualikan? Langsung dijawab, Mbak. Ya, langsung dijawab. Kalau pajak kendaraan ini udah pasti pengertian dikecualian, Pak, karena udah jelas itu kategorinya bukan perusahaan yang sudah bukan ya, tapi di kategori pengadaan dikecualikan yang sesuai Perpres pasal 61 yang tarif sudah dibebas oleh pemerintah. Kemudian Pengadaan barang jasa berdasarkan tarif barang jasa yang dibutuhkan secara luas. Jadi untuk tarif barang jasa pajak kendaraan itu kan sudah ada ketentuan dari mungkin dari Polri ya kalau nggak salah itu tarif-tarifnya seperti apa untuk kendaraan roda 2, berapa cc dan lain-lain itu sudah ada tarifnya ya. Jadi udah sesuai ketentuan yang ada dalam peraturan kan ya sehingga pengadilan itu masuk dan ya. Oh ya. Berarti termasuk juga untuk listrik, telepon, air itu juga ya Mas Andi ya? Ya itu kalau itu sudah jelas karena kan Ya udah jelas nih dimasukkan. masuk. Terus kemudian ini untuk pembuatan video, film untuk publikasi, apakah bisa dimasukkan juga? Tadi sudah dijelaskan nggih Mas Andi nggih, masuk Ya, nggih. Kalau yang termasuk itu termasuk juga. Kemudian untuk yang pengadaan mobil ini, pengadaan mobil bila speknya tidak standar, itu bagaimana? Apakah bisa dimasukkan di sini di pengadaan yang dikecualikan atau lewat pengadaan pemilihan penyedia dengan cara lain? kalau pengadaan kendaraan itu yang pasti kalau dimasukkan dari beberapa kriteria yang saya sampaikan itu sepertinya nggak ada yang masuk ya karena apalagi memiliki spesifikasi khusus itu kan sudah melalui modifikasi ya. Ya, Mungkin karoseri. lebih tepatnya masuknya ke pengadaan tender atau pemilikan langsung. Jika itu memang kriteria khususnya tadi
hanya dimiliki oleh satu pelaku usaha yang mampu. Tapi kan di penunjukan langsung itu sendiri ada kriteria khususnya ya, yaitu mungkin nanti bisa dilihat kembali kan ada beberapa kriteria syarat untuk bisa. Nah itu perlu diidentifikasi untuk barang itu sendiri. Ini masuk nggak ke kategori penunjukan langsung atau memang harus ditender. Kan seperti misalnya contoh kayak seperti kemarin kami dimanfaatkan untuk pengadaan kendaraan forklift atau apa ya kemarin. Nah itu kan pembelian kendaraan dan modifikasi. Nah itu kan dimodifikasinya itu bisa ada yang dikompetisikan lah. Itu cocoknya kan kemarin kita melakukan dengan konsep. Kalau misalnya di e-katalog LKPP dulu ada, mungkin langkah pertama kan pakai e-katalog. Kalau misalnya nggak ada, mungkin bisa pakai tender atau hal lainnya. Disesuaikan dengan kriteria barang itu. Tapi kalau masuk di pengadaan kekuatan, sepertinya dari beberapa kriteria ini tidak ada yang bisa mengakomodir untuk itu, Mbak. Terima kasih Mas Andi. Untuk pertanyaan yang langsung untuk raise hand, monggo Pak, Ibu yang dari peserta mungkin bisa bertanya langsung dengan Mas Andi. Karena memang sangat beragam ya untuk pengadaan yang dikecualikan ini kalau kita rinci lagi ya ternyata. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Mas Andi untuk iuran BPJS. Tadi untuk jasa keselamatan, kesehatan, kecelakaan, kematian. Itu apakah bisa dimasukkan di pengadaan yang dikecualikan atau gimana, Pak? BPJS. Ya, BPJS. Untuk jaminan Kalau, kesehatan. kalau BPJS itu kan sebenarnya apalagi perusahaan asuransi ya, perusahaan asuransi Ya. kan sebenarnya mereka punya layanan sendiri ya, sebenarnya punya mekanisme pasar sendiri. Tergantung layanannya seperti apa, nilai preminya seperti apa. Itu sebenarnya kalau menurut saya bisa dimasukkan ke dalam ya, mereka memiliki mekanisme atau masuk ke publisher juga bisa karena mereka juga iurannya kan juga udah pasti ya. Ya. BPJS itu untuk jaminan hari tua itu berapa persen dari gaji kalau nggak salah atau jaminan kecelakaan berapa persen dari gaji itu sudah jelas tarifnya ya. Ya. Dan kita bisa langsung membayarkan ke penyedia tersebut. Kalau menurut saya bisa dilakukan pengadaan tersebut. Lagian kalau misalnya dikompetisikan juga akan susah. Karena sudah memiliki mekanismenya sendiri-sendiri dan Sendiri, pasar. iya. Kemudian ini untuk yang sewa gudang, Mas, apakah itu juga bisa? Dan ini Mas Andi, beberapa ada yang menanyakan untuk berita acara pengadaan yang dikecualikan tuh seperti apa aja? Kalau mungkin bisa di-share kalau ada nggih, Mas. Oh, ada sih. Kalau pengajuan dikecualikan tuh saya kemarin bikin itu cuma ada empat berita acara. Yang pertama DA review. Review itu fungsinya kita mengidentifikasi apakah barang jasa ini tuh termasuk kecualikan apa tidak. Kalau dikecualikan, mulailah kita melakukan dengan identifikasi.
identifikasi yang seperti saya terangkan tadi kan dilakukan dengan cara apapun, bisa survei, entah itu kita mengundang dan lain-lain. Setelah ada identifikasi, kita dapat tuh pelaku usahanya. Nah, ini yang dari beberapa pelaku usaha ini mana sih yang mau kita pilih? Setelah kita tentukan yang dipilih, kita ajak negosiasi. Ya, ketiga negosiasi. Kemudian setelah negosiasi, kita umumkan pada yang kita undang tadi. Istilahnya yang kita ajak sama siapa, seperti kita melakukan pengumuman tender atau pengumuman pengadaan langsung ya. Dan yang kelima ya, berita acara review, kemudian identifikasi, negosiasi, pengumuman, yang terakhir laporan. Laporan ini laporan kepada BPK dari hasil identifikasi yang kita dapatkan. Kita laporkan ke BPK. Kemudian BPK nanti menindaklanjuti dengan mungkin memanggil si pelaku usahanya untuk melakukan penangguhan atau melakukan seperti itu, Mbak. Iya. Mungkin ada 5, berarti ada 5 tahapan. Ada 5 Review, tahapan ya. Review, Dari review, identifikasi, kemudian negosiasi, pengumuman, dan yang kemudian laporan hasil pemilihan atau hasil. Berarti ada kelengkapan untuk pengadaan yang dikecualian ini ada 5 nggih Mas Andi nggih berkas yang disiapkan. Ya. Ya, Vivi. Mungkin dari pengalaman Bapak Ibu mungkin ada yang lain. Kalau itu sih, kalau saya berprinsipnya karena pengadaan dikecualikan udah dipermudah, ngapain kita banyak-banyakin berkas, intinya yang penting setiap tahapan kita catat, kita dokumentasikan dalam bentuk kata-kata. Ya. Baik Mas Andi. Di sini ada pertanyaan untuk pemutakhiran zona nilai tanah Muhammad Riyasin PBJ Kabupaten Gresik. Apakah masih ada Bapak? Ya, siap. Iya, iya Pak. Bisa dijelaskan Pak untuk yang pertanyaannya jasa konsultasi pemutakhiran zona nilai tanah mungkin bisa ditanyakan langsung kepada Mas Andi. Ya, kebetulan kemarin kan ada paket yang masuk ke kami terkait untuk jasa konsultasi pemutakhiran zona nilai tanah itu menilai nilai tanah untuk selanjutnya menentukan ini apa itu NJOP untuk keperluan NJOP itu Pak. Itu apakah kemarin kita agak ini susah untuk menyusun kriteria pengalaman yang sejenis, pengalaman yang setara dan sebagainya. Nah itu apakah bisa ya? Kemarin pakai jasa konsultan ya? Iya, jasa konsultasi. Apakah itu bisa dimasukkan pengadaan yang dikecualikan? Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk bisa dimasukkan ke pengadaan yang dikecualikan? Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Muhammad Yasin dari Kabupaten Gresik. Kalau ini sebenarnya kalau saya sendiri untuk pengalaman pengadaan ini belum pernah ya Pak. Cuma kalau yang tadi saya sampaikan untuk jasa penilai atau jasa penilai itu kan bisa masuk ke pengadaan dikecualikan. Nah, kita sekarang kan tinggal menentukan jasa penilainya itu kalau untuk tanah itu yang masuk jasa penilai tanah ada enggak misalnya keahlian. Kalau misalnya ada ya kita sesuai yang tahapan-tahapan yang seperti tadi bisa kita panggil untuk melakukan penawaran harga. Jadi langsung ke jasa penilainya tersebut. Memang kalau kita menggunakan jasa konsultan itu kan memang kalau jasa konsultan sesuai peraturan presiden juga kan banyak kriterianya juga Pak ya. Ya. Nah itu kalau misalnya nggak bisa ditemukan di situ, coba pakai dikecualikan untuk jasa penilai tanah itu ada nggak emang yang orang itu emang ada kompetensinya di jasa penilai sendiri.
Kalau misalnya ada, ya kita gunakan langsung ke orang-orang tersebut aja. Seperti tahapan-tahapan yang ada di kriteria 3 tadi ya. Kriteria 3. Ya, siap. Makasih, Pak. Ya. Intinya kalau secara umum nggak ada bisa ditemukan, terus bisa masuk ke kategori pengadaan dikecualikan, dan itu lebih mudah menggunakan pengadaan dikecualikan, lebih baik menggunakan. Bisa dikecualikan. Ya, nanti kita evaluasi lagi nih kriterianya. Oke. Nanti Makasih kalau banyak. misalnya Hah? ada hasilnya juga, saya mungkin nanti bertanya ke kamu. Saling Ya, sharing, ya, Pak. sama-sama. Oke, Sharing oke, ya. sama-sama. Oke, oke. Oke, matur nuwun, Pak. Oke. Sami-sami, Pak. Oke. Ya, terima kasih Bapak Riasin dari Kabupaten Gresik. Kemudian ini ada yang raise hand kembali Bapak Erdin nggih, Cahyono dari Bojonegoro. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Bu. Melanjutkan dari Pak Riasin tadi, jadi kami pernah melaksanakan paket pengadaan jasa penilai tanah. Itu kami memang pernah baca ini di poin jasa penilai, termasuk jasa profesi tertentu yang standar remun, imbalan jasa honorarium layanan keahlian. Ini sudah dipublikasikan. Ini yang 3G ini. Cuman ketika kita masuk di pasal 5-nya, itu kan pemilihan penyedia dilaksanakan melalui kompetisi, mengikuti lelang atau metode pemilihan lain. Nah, pada akhirnya ketika ini sudah masuk jasa lain, kita juga harus tetap melakukan pemilihan, enggak? Bukannya kita tetap lebih praktis, kita pakai LPSE aja, akhirnya seperti itu. Sudah masuk jasa lain, tapi kalau misalnya kita mau melaksanakan pemilihan dengan metode tidak menggunakan LPSE, bukannya itu malah lebih ruwet. Jadi kita lebih mudahnya juga mengikuti seleksi di LPSE itu. Demikian. Ya, makasih Pak Edwin. Nah, izin saya ganti bertanya nih Pak. Kalau waktu Bapak melakukan pengadaan tersebut, kualifikasi perusahaan untuk jasa konsultannya ada di SPS? Ini tahun itu ada izin apa namanya ya dari Kementerian Keuangan, izin jasa penilai tanah gitu, jasa appraisal. Untuk perusahaannya berarti SBU-nya apa Pak? SBU atau iya SBU ya? Bukan SBU ya, ini konsultan non konstruksi ini. Oh, konsultan. Iya. Bentar, Pak. Karena mungkin ya izin menjawab, mungkin Ini karena dulu kalau kita mensyaratkan izin usaha kantor jasa penilai publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Terus yang kedua itu ada lisensi penilai pertanahan kantor jasa penilai publik dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. itu perusahaannya atau orangnya ya Pak ya? Perusahaan. Perusahaannya. Ya, kalau sebenarnya kan antara pengadaan dikecualikan atau mau diseleksi secara konsultan, tinggal dipilih aja yang prosesnya paling mudah sebenarnya. Sebenarnya sama-sama ada proses pemilihannya. Kalau dirasa melalui kompetisi yang diatur dalam pengadaan dikecualikan, itu dirasa lebih ribet di salah satu pihak, bisa menggunakan yang seperti praktek yang sudah Bapak lakukan. Tapi kalau di pengadaan dikecualikan kan dia hanya menyampaikan penawaran harga. Nah ini jadi nggak perlu nyusun dokumen pemilihan atau apa. Sehingga dari dari pemilihan dari penyampaian penawaran harga ini Pojek dibantu oleh tim teknis melakukan evaluasi penawaran harganya aja. Karena persyaratan yang mungkin yang perusahaannya yang memiliki persyaratan yang seperti Bapak sampaikan tadi, itu kan udah bagian dari identitas kita. Oh ini udah seperti ini, seperti ini. Kita tinggal mengundang mereka untuk melakukan kompetisi, penawar harga aja. Nah itu kalau di pengadaan dikecualikan
Hanya emang sesimpel itu Pak, emang emang hanya sesimpel itu. Tapi pertanggungjawabannya kita kan di justifikasi awal pada waktu kita review dari BPK ya. Nah, kalau kita menggunakan pengadaan dikecualikan, ya runutannya seperti tahapannya seperti yang tercantum dalam program LKPP nomor 5 tersebut. Tapi kalau emang dirasa lebih enak pakai SPSE sesuai dengan data yang telah Bapak lakukan tadi, nggak ada salahnya juga Pak. Yang penting kan dapat sama-sama dapat perusahaan yang sesuai dengan kriteria yang kita harapkan. Tapi kalau saya pengadaan dikecualikan yang sudah misalnya kayak pembikinan konten video atau konten industri kreatif gitu, emang berkasnya emang tipis Pak itu emang. Tapi menurut pertimbangan kami, yang penting terdokumentasikan dan justifikasi kami itu termasuk seperti itu. Sebenarnya untuk masalah pemilihannya itu nanti tergantung dari pojok pemilihannya ya. Dan PPK-nya mau pakai yang apa? Sama dua-duanya juga nggak ada salahnya. Makasih Pak. Terima kasih Pak Ervin. Terima kasih Mas Andi. Ini ada 2 peserta yang raise hand untuk Bapak Muhammad Syahlan. Bisa langsung bertanya Pak. Mohon disebutkan nama dan instansinya. Terima kasih Bu. Nama saya Sahlan dari Deli Serdang Bu, UKPBJ Deli Serdang. Pak Dwi, ini masalah yang tadi pengadaan mobil tadi Pak. Saya mau bertanya Pak. Ya Pak. Mobil ini kan kalau mobil yang standar itu sudah bisnis yang sudah mapan gitu Pak, karena sudah diumumkan secara luas itu ke publik. Harga-harga mobilnya masalah gitu kan Pak. Biasanya mereka biasanya PPK itu minta tender atau ditenderkan gitu Pak kalau yang spesifikasinya. Ya. Ini kedengaran Pak? Sudah Oh iya. kedengaran Pak. Ya itu Pak, yang pengadaan mobil tadi Pak, itu kan dia speknya standar. Itu kalau pengadaan mobil itu kan sudah di luas gitu Pak, sudah diumumkan secara luas gitu, sudah harga sudah standar juga kalau mereknya dengan yang sama gitu Pak. Jadi kalau seperti itu halnya, speknya sudah ada gitu Pak, secara khusus dan sudah diumumkan secara luas. Apa boleh ini Pak kita adakan secara pemilihannya itu pemilihannya itu dengan cara penunjukan langsung, karena kan speknya sudah jelas, sudah diumumkan secara luas, harga sudah pasti, kita tunjuk langsung salah satu dealer atau apa gitu untuk pengadaannya Pak, pengadaan barang. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, untuk sebagai pejabat pengadaan, menurut pengalaman Bapak gitu Pak, penilaian terhadap penyedia yang mampu untuk kita pilih itu dasarnya gimana itu Bapak Pak? Apa punya daftar Bapak? Kita anggap nanti untuk memilih penyedia ini, ini penyedia inilah yang mampu. Menurut anggapan kita, apa dasarnya penyedia mampu itu Pak? Dasar kita untuk memilih bahwasanya kriteria penyedia ini adalah penyedia yang dianggap mampu. Gitu Pak. Jadi ada 2 pertanyaan itu Pak. Terima kasih Pak, itu aja pertanyaan saya Pak. Ya, terima kasih Pak Syahlan dari Deli Serdang. Untuk pengadaan mobil, apakah bisa pakai pengadaan dikecualikan? Emang dia dari perusahaan dealer itu kan mereka udah mengumumkan harga mobil ya, tetapi dari harga mobil itu masih bisa dikompetisikan gitu loh. Maksudnya dalam artian gini, saya selaku makelar misalnya, saya selaku makelar itu beli di dealer sekian, tetapi di harga sekian itu kita masih dapat keuntungan dan ada bonus lagi dan lain-lain.
Kalau di mobil kan seperti itu ya, Pak, di pengadaan. Beda lagi waktu ketika pengadaan kendaraan itu uh, masuk ke dalam e-katalog. Di dalam e-katalog itu kan yang dinegosiasikan tuh harga dasar mobil, kemudian ada pajak-pajaknya, kemudian ada keuntungan berapa persen yang diambil, dan itu menjadi dasar pembentuk harga di e-katalog yang dulu diumumkan. Apakah bisa masuk pengadilan dikecualikan? Kalau menurut saya karena masih bisa, harga itu masih bisa dikompetisikan dengan penyedia lain, dan spek standar itu misalnya contoh gini, PPK membeli kendaraan itu kan bukan berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan kebutuhan. Nah, berdasarkan kebutuhan itu kan contohnya gini, untuk kendaraan pejabat wakil bupati maksimal 2.500 cc sedan, kan cukup 2.500 cc misalnya, dan cukup sedan. Nah, itu kan banyak penyedia yang bisa menawarkan itu, Pak. Entah itu dari Suzuki, dari Daihatsu, misalnya di breakdown lagi lebih spesifik misalnya memiliki standar standar spesifikasi apa lagi, itu kan sebenarnya masih bisa dikompetisikan gitu, Pak. Kecuali kita udah membuat spek mengarah pada produk tertentu. Nah, itu yang nggak bisa masuk ke apa namanya, nggak bisa kita tenderkan karena udah mengarah produk tertentu, itu malah nggak diperbolehkan kan istilahnya. Itu kalau pendapat saya, kenapa nggak bisa masuk di pengadilan dikecualikan, karena pengadilan kendaraan itu masih bisa dikompetisikan di antara beberapa merek yang bisa menyediakan kendaraan itu. Yang pertanyaan pertama itu saya jawab seperti itu, Pak. Untuk yang kedua, bagaimana Penyedia cara yang mampu. menentukan penyedia yang dianggap mampu? Nah, ini sebenarnya juga dilema juga buat saya, Pak. Kalau misalnya saya jadi pejabat pengadaan tuh, apa sih yang dianggap mampu, kan itu sebenarnya kalau kita anggap subjektivitas dari PT, bisa juga kalau misalnya itu berdasarkan penilaian kinerja dari PPK, bisa juga. Makanya kalau saya pribadi melihatnya, kalau saya sebagai PT, itu saya minta penilaian kinerja penyedia dari PPK, Pak. PK. Itu mungkin dasar dari PT untuk menentukan, oh ini si penyedia ini mampu. Maaf Kalau Mas misalnya Andi, Bapak juga, ya, maaf Mas Andi, kurang 8 menit lagi. oh ya. Nah, kalau menurut saya itu, Pak. Atau kalau misalnya ragu-ragu juga, Pak bisa mengundang 2 penyedia untuk melakukan penawaran. Itu juga untuk sekarang diperbolehkan juga. Kompetitif, Nggak Pak ya. harus 1, tapi kalau misalnya 2 pun bisa langsung. Jadi kalau Bapak yakin 1, coba pakai referensi penilaian kinerja dari PPK. mungkin itu jawaban. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Sahlan. Ini ada satu lagi yang raise hand dari Pak Rofi, KPU Muba. Mohon singkat dan jelas ya Bapak, monggo silakan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 14:53. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Pak, izin Pak, saya dari KPU Musi Banyu Asin Pak di Sumatera Selatan. Jadi saya ini ada kendala Pak ya, terkait pelipatan sortir dan pelipatan surat suara. Karena saat ini kan kita menghadapi pemilu tahun 2024, jadi idealnya memang betul pelaksanaan sortir lipat itu dilaksanakan secara swaklola tipe 1. Tapi kendalanya kita untuk pelaksana, pengawas, dan tim persiapannya itu sangat minim, Pak. Jadi saat ini kami akan mencoba untuk melaksanakan dengan penyedia, Bapak. Nah, apakah sortir lipat itu termasuk pengadaan yang dikecualikan? Dan bagaimana prosedurnya jika dilakukan dengan penyedia? Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Rofi dari KPU Muba ya. Kalau dari penyedia ini
Saya perlu tanya dulu. Kalau dari penyedia itu kualifikasinya apa ya, Pak? Untuk sortir, untuk pelipatan dan sortir surat suara. Apakah nggak ada cara yang lebih baik itu emang swakelola, di dalam swakelola ada penyedia, nanti pakai penyedia perorangan misalnya kita meng-hire tenaga-tenaga orang, kita bayar perorangan gitu gimana? Apakah itu bisa dilakukan, Pak? Iya, Soalnya kalau jadi gini Pak. penyedia Hmm. Ya, jadi gini kualifikasinya Pak ya, saya belum. kalau kalau dengan swakelola, pertimbangan kami adalah kalau di RAB kami itu hanya biaya upah. Sementara dalam proses pelipatan itu kita ada dari pengepakan sampai dengan upah panggul, dari gudang ke tempat penyimpanan itu biaya-biaya. Apakah biaya itu bisa dikeluarkan dari eh, anggaran yang tersedia? Sementara anggaran yang tersedia itu hanya untuk upah pelipatan. Itu Pak. Bunyinya di DIPA Di ya atau MPA, ya upah pelipatan, bukan biaya pelipatan. Kalau biaya kan enak Pak, kita jadi oh ini biaya untuk upah panggul, biaya untuk penyimpanan, ini tidak, jadi upah pelipatan biayanya Pak, ya di spesifik upah FKA-nya. pelipatan gitu ya? Iya spesifik. Itu nggak bisa ada revisi ya, Pak? Kalau nggak salah nggak, KPU tuh anggarannya bisa direvisi setiap berapa kali gitu, Pak? Enggak ya? Iya, tapi kemarin sudah berdasarkan pendampingan dari BPKP katanya untuk itunya persatuannya upah aja ya katanya. Upah aja Iya, bisa. kita terkendala kalau misalnya swakelola, otomatis kita kan mengeluarkan biaya-biaya yang di luar itu Pak ya. Ya, Bukan cuma pelipatan saja, pelipatan dan sortir, penyimpanannya dan upah panggulnya dari gudang tempat ke tempat penyimpanan surat-suara, pengamanan surat-suaranya juga. tapi dalam waktu penyusunan RKA-nya kemarin belum sampai rinci gitu ya berarti. Harusnya kan kalau misalnya udah teridentifikasi upah apa aja yang harus dikeluarkan, harusnya bisa dirinci seperti itu gitu. Ini Iya, masalahnya upah pelipatan aja. Nanti juga kalau misalnya melalui penyedia kan upahnya upah pelipatan aja, Pak. Misalnya iya. nih Jadi, ada penyedia yang tapi mungkin di dalamnya situ mungkin Bapak berharap juga termasuk penyimpanan dan lain-lain gitu ya, Pak. Ya. iya betul Pak. Iya, terkendala memang betul Pak. Kualifikasi penyedianya otomatis terbatas Pak ya. Itu jasa lainnya tidak termasuk. Jadi masuk ke kategori apa itu? Ini kalau saya sih cenderungnya ini tetap swakelola, Pak, kalau saya. Tetap Cuma swakelola kan Pak ya. iya, terkendalanya kan kalau di pihak ketiga kan misalnya di pihak penyedia itu untuk unit bisnisnya mereka yang untuk ini tuh masuk kategori apa itu kan juga nggak jelas juga, Pak, maksudnya. Iya betul Pak. Maksudnya kategori apa ya, untuk pelipatan tuh jasa apa gitu kan nggak, saya belum pernah tahu ya. Cuma kalau di swakelola itu kan jelas itu nanti kita ngasih honor kepada orang-orang yang telah membantu untuk pelipatan di KPU. Mungkin kalau saran saya dulu pernah ikut jadi PP di KPU di Magetan itu, kalau nggak salah untuk dana ya untuk rincian anggaran seperti itu masih bisa direvisi gitu. Tapi saya Oh, kurang tahu sih untuk sekarang ya. Kalau dulu tuh misalnya setiap berapa minggu atau berapa bulan tuh anggaran tuh masih bisa apa namanya, kayak direvisi direvisi BOK gitu maksudnya ya, Pak ya. ya, revisi program kalau nggak salah karena anggarannya hibah, jadi pertanggungjawabannya menyesuaikan yang ada di lapangan itu. Kalau saya juga belum paham masalah apa namanya penganggaran di KPU. Mungkin kalau saran saya misalnya bisa dirubah ya disesuaikan rinciannya sesuai ketentuan. Maaf Kalau Pak misalnya putus. nggak dirubah, itu Oh iya, ya iya Pak. gimana? Nah, Iya, tadi putus sinyal tadi Pak. oh iya. Kalau Heeh. saran saya sih coba mungkin Bapak bisa berkoordinasi untuk masalah penganggaran apa masih bisa dirubah rinciannya. Kalau misalnya bisa dirubah ya tetap swakelola, nanti rinciannya tetap sesuai kebutuhan gitu.
Karena saya Baik, terima kasih Pak. belum paham masalah penganggaran di KPU itu sendiri untuk sekarang. Kalau yang untuk yang tahun 2000 pemilu 2019 kalau nggak salah, 2014 tuh saya dikasih tahu emang dia bisa merubah. Ini misalnya, oh ada salah nanti. Yang penting anggarannya itu tetap sekian, tapi untuk rinciannya masih bisa dirubah. Kalau Iya. dulu, kalau sekarang saya nggak begitu paham. Terima Baik Pak, terima kasih. kasih Maaf Pak. ya. Terima kasih Pak Rofi dari KPU Muba. Sebenarnya masih banyak nggih pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat yang belum bisa seluruhnya kita baca. Mungkin nanti kita bisa kirimkan ke Mas Andi nggih untuk pertanyaannya. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Karena keterbatasan waktu, kita minta Mas Andi untuk memberikan closing statement dari Mas Andi sebagai narasumber untuk tema kali ini, fokus bangsa siang ini. Silakan Mas Andi. Terima kasih Mbak Yeni. Mungkin untuk closing statement saya, karena kita sudah diberikan kemudahan dalam pengadaan barang jasa, dan yang terbaru ini pengadaan barang jasa berkelanjutan, jika misalnya kita bisa menggunakannya itu menjadi lebih efisien, efektif, tanpa mengurangi prinsip-prinsip pengadaan, baik kita menggunakan pengadaan sesuai preferensi yang ada. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada jawaban saya yang belum memuaskan. Mungkin nanti bisa kita berkomunikasi. Saya bisa tanyakan yang lebih berpengalaman sebagai sharing knowledge atau sharing ilmu bersama kita insan pengadaan barang. Mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan dari ini. Terima kasih Mas Andi. Semakin sore kayaknya semakin panas ya Mas Andi di sini. Pertanyaannya semakin banyak sampai tak cukup waktu kita. Demikianlah closing statement dari narasumber. Saatnya waktu kita untuk foto bersama. Silakan dihidupkan semua videonya. Berikan senyum yang terbaik untuk Fokus Bangsa Magetan. Silakan. Kemudian slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Kemudian slide berikutnya. Mohon dihidupkan. Satu, dua, tiga. Kemudian slide berikutnya. Banyak ternyata pesertanya kita ya, Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kemudian ada 10 slide, Bapak Ibu. Sudah. Akhir kata. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu, para peserta Zoom sekalian. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga hadirin Fokus Bangsa siang ini melalui Zoom meeting yang berpartisipasi pada siang hari dari berbagai wilayah seluruh Indonesia. Terima kasih banyak. Dan akhir kata saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan salah tutur kata dalam memandu acara hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Buah pepaya, buah leci, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian acara kali ini. Semoga bisa bertemu di kemudian hari.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan pulang Mas Pati? Kamu tahu?